Padi secara gampang ya, sederhana itu bisa dikatakan sebagai pohon beras gitu ya. Beras itu kan kalau udah jadi butiran-butiran itu namanya beras. Nah, itu berasal dari satu pohon yang disebut padi, tanaman padi. Itu bisa ditanam di sawah, bisa ditanam di lahan kering maupun ditanam di rawa. Padi atau lebih tepatnya lagi adalah nasi, itu merupakan makanan utama sebagian besar rakyat Indonesia. Oleh karena itu padi mempunyai peran dan kedudukan yang penting di Indonesia. Tidak hanya kontinuitas produksinya, tapi kestabilan harganya. Jadi secara garis besar itu ada 3 ekosistem ya, sawah yang di dalamnya bisa terbagi menjadi sawah irigasi dan sawah tanda hujan. Kemudian lahan kering ya ataupun padi gogo itu pun 2, bisa sebagai monokultur, artinya padi ditanam sebagai tanaman utama ataupun padi ditanam sebagai tanaman sela di antara tanaman-tanaman perkebunan, misalnya di antara jati, di antara sawit dan tanaman-tanaman keras yang lain. Ekosistem ketiga adalah rawa, itu pun terbagi menjadi 2, ada rawa pasang surut dan rawa lebak. Pada umumnya produktivitas padi itu di sawah lebih tinggi dibanding dengan kedua ekosistem yang lainnya. Jadi padi sawah pada umumnya mempunyai hasil lebih tinggi dibanding padi gogo maupun padi rawa. Padi kan harus ditanam untuk menghasilkan gabah dan beras. Oleh karena itu perlu satu benih ya. Nah, supaya benih itu tersedia, ini di dalamnya harus ada komersialisasi atau benih tersebut harus dibeli. Nah, komersialisasi benih ini mensyaratkan suatu varietas baru bisa dijual benihnya apabila dia sudah dilepas oleh pemerintah. Nah, padi-padi yang sudah dilepas di Indonesia itu bisa dicirikan dari namanya yang mengarah ke ekosistemnya. Kalau padi irigasi kita beri nama Inpari, yaitu inbrida padi irigasi. Itu kalau dari inbrida. Di irigasi bisa juga kita tanam padi hibrida, dan untuk ini kita beri nama HIPA, yaitu hibrida padi. Sedangkan untuk padi lahan kering kita beri nama Inpago atau inbrida padi gogo. Sementara di rawa kita beri nama Inpara, yaitu inbrida padi rawa. Beda antara inbrida dan hibrida sebetulnya hanya terletak pada benih saja. Benih yang ditanam untuk pertanaman konsumsi. Untuk hibrida yang ditanam adalah benih F1, sedangkan untuk inbrida yang ditanam bukan F1, tetapi F nggak tahu berapa, mungkin F10, F20. Jadi Ciherang, Inpari 1 sampai Inpari 50 berapa sekarang. Itu yang ditanam adalah benih yang bukan F1. Sedangkan benih-benih hibrida HIPA 1 sampai HIPA 21 itu yang ditanam adalah benih-benih F1. Kenapa yang ditanam benih F1? Nah, ini salah satu yang membedakan inbrida dan hibrida juga. Karena pada umumnya di keturunan pertama atau F1 itu ada suatu gejala genetik yang disebut heterosis.
bisa kita definisikan secara sederhana adalah kecenderungan keturunan pertama atau F1 itu untuk tampil lebih bagus dibanding kedua tetuanya. Jadi misalnya tetua betinanya 6 ton, tetua jantannya 7 ton, kita silangkan mendapat hibrida atau F1, maka F1-nya adalah 8 ton. Nah, itu disebabkan karena heterosis. Heterosis ini hanya ada pada keturunan pertama atau F1. Oleh karena itu, pada inpari maupun inpara atau inpago itu tidak ada heterosis karena benih yang digunakan adalah bukan benih F1. Heterosis ini untuk padi kita harapkan muncul untuk hasil gabah atau produktivitas ya. Jadi heterosis bisa muncul untuk semua karakter, bisa umur, bisa tinggi tanaman, bisa sistem perakaran, bisa ketegaran batang. Nah, untuk padi heterosis ini kita harapkan muncul untuk karakter hasil gabah. Yang kita harapkan ada selisih atau ada keunggulan hasil di situ antara 1 sampai 1,5 ton per hektar. Jadi kalau kita bandingkan dengan inbrida terbaik di daerah target ya, inbridanya misalnya 7 ton, maka hibridanya kita harapkan bisa 8,5 ton. Itu karena keunggulan heterosis. Benih di padi itu terbagi menjadi 4 kelas ya, atau 5 ada tambahan sedikit. Kalau boleh kita mulai dari yang paling murni yang dihasilkan oleh pemulia atau institusi penyelenggara pemuliaan, itu adalah benih inti atau NS atau nucleus seed ya. Itu hanya ada dalam jumlah sedikit. Nah, NS ini harus kita perbanyak supaya nanti ujung-ujungnya yang paling di akhir yang ditanam oleh petani kan benih sebar ya. Jadi NS kita produksi menghasilkan BS atau benih penjenis. Benih penjenis kita produksi lagi, turunannya disebut benih dasar atau FS, foundation seed. Foundation seed kita tanam untuk memproduksi benih pokok atau benih SS, stock seed. Nah, stock seed inilah yang kemudian kita tanam untuk menghasilkan benih sebar, yang kemudian benih sebar inilah yang kemudian ditanam oleh petani untuk menghasilkan gabah yang dikonsumsi. Kalau kita beli suatu benih, suatu varietas, itu si konsumen ini ada jaminan. Kalau kita beli A, ya yang kita dapatkan adalah A, ya. Dan untuk itu maka harus ada sertifikasi. Nah, sertifikasi ini dasarnya adalah deskripsi yang biasanya ada di lampiran dari SK Menteri tentang pelepasan varietas. Jadi pelepasan ini lebih mengarah ke perlindungan konsumen. Jadi kalau petani membeli Inpari 30, yang kita beli, yang dibeli itu benar-benar Inpari 30, bukan varietas yang lain. Karena sudah ada proses sertifikasi tadi. Ya, 90% dari 10, taruhlah 10 juta, kata 9 juta ya, 9 juta hektar. Kalau penggantian varietas tersebut dari varietas lama dengan varietas baru itu menghasilkan setengah ton aja, setengah ton ada peningkatan, maka dari 9 juta itu ada peningkatan sebesar 4.500.000 ton ya. Nah, itu kontribusinya. Kalau mau kita nilaikan, hitung-hitung dengan rupiah, dengan harga gabah 4.000 dikalikan 4,5
juta itu udah berapa M lah, nanti bisa dihitung lah, itu satu musim. Kalau 1 tahun 2 kali tanam berarti 2 kali itu. Nah selama ini taruhlah kita mulai dari tahun 2000 aja sampai sekarang, berarti kan sudah 20 tahun 20 tahun kami Bapak itu kontribusinya kira-kira. Untuk dilepas itu memang bisa berasal dari varietas lokal maupun dari hasil pemuliaan ya. Varietas lokal itu bisa kita definisikan secara sederhana adalah varietas yang sudah ada di suatu daerah dan ditanam oleh petani secara turun-temurun dari dulu. Jadi asalnya itu ya dari daerah situ gitu ya Abu. Tidak ada campur tangan pemulia dalam hal ini untuk menyilangkan atau untuk memperbaiki potensinya, potensi genetiknya dan sebagainya. Ya sudah ada di situ secara turun-temurun ditanam oleh petani. Ini yang kita sebut sebagai varietas lokal. Contohnya misalnya di Jawa Barat ini ada Pandan Wangi di Cianjur, kemudian di Jawa Tengah ada Rojo Lele ya. Di Sumatera Barat ada Anak Daru dan sebagainya, itu varietas lokal. Nah itu bisa dilepas, artinya bisa kita lepas, benihnya bisa disertifikasi untuk kemudian dikembangkan. Nah, tetapi bisa juga tidak dilepas sepanjang tidak ditanam keluar dari daerah asalnya di situ ya. Nah hasil pemuliaan ini kalau udah dilepas itulah yang kita sebut dengan VUB, varietas unggul baru gitu ya. Itu ya sebetulnya nggak pas-pas amat, barunya itu berapa tahun gitu kan. Tapi itu yang istilah yang kita gunakan sampai sekarang. Jadi ada varietas lokal, ada varietas unggul baru atau VUB yang merupakan hasil dari pemuliaan. Ciri lahan sakit itu antara lain adalah produk daya dukung lingkungannya rendah. Jadi kalau varietas itu potensinya 8, di situ ditanam ya paling 5 ton, 6 ton itu antara lain itu sebagai penciri bahwa lahan di situ sebetulnya adalah sakit. Sebabnya itu macam-macam, bisa tidak pernah istirahat atau penggunaan pupuk ya, pupuk kimia terutama, ataupun pengolahan tanah yang tidak sempurna. Jadi pelumpurannya itu tidak sempurna, itu juga bisa menyebabkan daya dukung lingkungannya itu menjadi rendah. Untuk ketahanan pangan ya jelas ini kan merupakan makanan pokok Indonesia ya. Jadi dari situ itu memegang peranan penting untuk ketahanan pangan. Kalau kita bisa menjaga, syukur-syukur bisa meningkatkan ya, bukan harusnya bisa meningkatkan. Nah dari posisi sekarang sekitar 5,13 ton per hektar rata-rata itu bisa menjadi 6 ya. Itu kan kontribusi dari penelitian ya, tidak hanya dari perbaikan varietas tapi juga bisa dari komponen-komponen yang lain seperti budidaya, penekanan kehilangan